Oke, lah kita langsung aja deh. Selamat sore ya. Ini kalau yang nonton pagi, kalau yang nonton pagi selamat pagi, kalau yang nonton siang selamat siang, kalau yang nonton malam selamat malam. Jadi tergantung. Selamat sapaannya tuh tergantung yang nonton. Oke, sore ini kita kedatangan seorang tamu, teman lama saya. Dulu di salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia, namanya Stefani. Oke. Jadi Stefani ini dulunya finance ya, tim finance. Betul, Full accounting. time. Oh ya, accounting. Nah, yang menarik dari Stefani ini, dia itu berani memutuskan untuk apa namanya move on dari kerja kantoran kali bahasanya ya. Kerja kantoran yang punya pendapatan konstan, artinya punya dapat gaji bulanan yang memang gajinya segitu ya dapatnya pasti segitu gitu. Move on dari situ untuk apa namanya coba usaha apa namanya mandiri. Usaha mandirinya itu menjadi agen asuransi, bukan begitu ya, Stefani ya? Betul banget, Mas Oke. Eva. Nah, yang jadi penasaran kok berani sih gitu kan? Sementara kan kalau kerja full time atau kantoran kan enak. Maksudnya tiap bulan sudah pasti dapat sekian ya dapat sekian gitu kan. Ini kenapa lebih milih yang kalau boleh saya bilang itu kan bisa jadi bulan ini dapatnya sekian, bulan depan dapatnya sekian gitu. Jadi kayak nggak konstan gitu-gitu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apa sih ya Mas Edward? Aku udah diundang ke podcastnya, merupakan suatu kehormatan ya, dan aku memang happy sih untuk sharing ke orang. Luar Ya, biasa. Gini sih Mas, pertanyaannya gini, biasa kan orang tuh mengalami namanya quarter life crisis ya Mas. Ada masa di mana biasa kata orang di umur 25 tahun tuh. 25 tahun. Apa Betul. quarter life Quarter life crisis. crisis. Ya. Heeh. Nah, aku mengalami itu, Mas. Sebenarnya faktor utama kenapa sih aku mengalami itu karena ya balik lagi uang, ya, Oke. karena income, salary. Nah, kenapa sih aku berani memutuskan untuk pindah profesi ke agen asuransi ya? Utama memang pertama karena uang sih. Karena aku merasa gini, Mas, di company memang pendapatannya tetap, ya. Tapi aku merasa aku tuh nggak maju-maju, Mas. Oh, gitu. Mungkin karena di bidang aku ya, karena kan kalau setahu aku di bidang IT atau di bidang produk atau di bidang sales yang memang ujung tombak perusahaan biasanya kan lebih enak gitu kalau dilihat, bener ya? Oh, oke. Kan aku supporting department kan, Iya, cuma iya. account. Nah, sebenarnya orang di luar sana mungkin berpikir insurance itu pendapatannya naik turun. Sebenarnya enggak loh, Mas. Oh, enggak ya? Pendapatannya loh, Mas. Masa? Yes. Oh, enggak. Iya, di Kan sini. kalau apa namanya contohnya ya yang ada di bayangan orang-orang atau mungkin gue kali secara pribadi ya itu mirip seperti sales tapi nggak punya gaji tetap kan. Jadi kalau misalnya bulan ini gue jualan 2 ya gue dapat 2, bulan depan gue jualan 3 ya cuma dapat 3, bulan depannya lagi jualan 1 ya cuma dapat 1. Nah, itu gimana gitu kalau boleh dibilang pendapatannya konstan atau gimana? Oke, sebenarnya di kita tuh dari sistem pendapatan itu nggak langsung putus sih Mas. Sebenarnya memang dibagi ke beberapa tahun. Jadi mungkin detailnya nggak bisa diomongin di sini kan, nanti Ya, ya, terlalu ya. panjang. Intinya kenapa aku ngomong konstan? Karena bukan kita beli putus. Contoh kalau beli makanan hari itu beli ya langsung dapat duit ya kan. Kalau kita tuh nggak, kita tuh dibagi ke beberapa tahun. Tepatnya 5 tahun sih. 5 tahun. Jadi iya gitu sih Mas. Mungkin orang-orang di luar sana taunya beli putus ya. Aha. Sebenarnya nggak kayak gitu. Oh, Gitu sih kalau pendapatan. Nah, gue agak kurang paham nih. Berarti satu customer itu langsung mengcover ya ibaratnya salary-nya untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Betul. Jadi kayak contohnya apa? Contohnya doang. Jadi kalau misalnya ini gue agen asuransi dan gue bulan ini jualan misalnya ya, misalnya katakanlah dapat salary 500.000 gitu nggak? Mm. Terus 500.000 itu sebenarnya bisa ke cover sampai 5 tahun ke depan gitu ya? Sebenarnya nggak 500.000 terus sih mas. Memang konstannya ada beberapa tahun pertama sih. Itu Oke. kalau dijelasin di sini nanti jadi panjang banget mas. Oh, Podcastnya mungkin ya. Boleh sih kalau mungkin boleh sesi gitu. Eh, tapi yang jelas artinya ya aman aja sebenarnya dari segi Aman. pendapatan gitu. Jadi Dan kalau to be honest, Mhm. sorry ya mas jadi potong ya. Nggak apa-apa. Pikiran aku gini sih mas. Kenapa sih aku beralih untuk berusaha sendiri? Karena gini, kalau aku kerja di seorang karyawan, nasibku itu yang menentukan bosku, Oh iya bukan sih. aku sendiri. Iya, 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 iya. Sedangkan kalau aku punya bisnis, nasibku yang menentukan aku sendiri.
Ya, ya, ya. Mungkin memang menurut aku di semua kerjaan itu ada plus minus ya. Aha. Tergantung pilihan hidup orang seperti apa. Cuman kalau aku tidak mau menggantungkan hidup aku di bos aku gitu. Oke. Aku pengen memang menggantungkan hidup ya di aku sendiri. Iya. Tapi di mas awalnya ya titiknya di situ. Iya, iya, ya mungkin sebenarnya masuk akal sih. Jadi kalau Hmm. misalnya ada teman-teman yang lagi nonton misalnya gitu, Hmm. taruhlah sudah kerja yang amatur gitu kan, kerja full time, dapat pendapatan yang konstan per bulan gitu. Tiba-tiba Hmm. ada di titik yang tadi dibilang apa? Quarter life crisis ya. Betul. Ya berasa kok gue gajinya segini-gini aja, padahal gue kerja udah capek gitu kan. Pengen Betul. pengen coba pengen coba dapetin yang apa namanya kerjanya itu sama pendapatannya itu kayak linear. Jadi kalau Betul. misalnya gue kerja santai dapatnya santai, kalau Hmm. kerjanya sedang dapatnya sedang, sampai gue kerjanya banyak dapatnya banyak. Mungkin gitu kali ya simpelnya ya. Betul. Dan nambahin sih Mas, sebenarnya kalau jujur ya Mas, anak zaman sekarang, kalau kita cuma punya satu sumber income, itu menurut aku kita kayak lagi berdiri di samping jurang. Oh gitu. Kayak Menurutku ya. iya, iya, iya. Tapi menurut aku kita tuh harus paling nggak minimal punya dua sumber income. Contoh ya Mas, contoh paling dekatnya ya. Mhm. Kemarin kan orang pada ngalamin COVID Iya, iya. 2019. Banyak temen aku yang kena PHK, kena pemotongan gaji. Mereka pusing loh Mas. Bayangin, kalau punya cicilan rumah, punya cicilan kendaraan, Mhm. gaji mereka dipotong 50%. Gimana makan, gimana nabung, gimana untuk bayar cicilan. Mhm. Makanya kita tuh harus punya sumber income kedua. Itu kalau menurut pandangan aku ya. Oke. Jadi Gak bisa kayak kalau zaman dulu Mas. Zaman dulu tuh mungkin, oh kamu fokus aja ke satu. Memang benar sih sebenarnya. Cuman kalau zaman sekarang menurut aku susah Mas kalau cuman fokus ke satu. Itu menurut pandangan aku sih ya Mas. Boleh oke. ambil positif atau negatif lah ya. Ya, Ini ya, dari ya, ya. kita. Iya, sebenarnya ya bener sih. Mungkin kalau zaman dulu, mungkin ya kalau menurut gua salah satu yang terjadi pada masa pandemi ini, terutama buat anak-anak millennials, itu Betul. terasa agak berat. Yang memang nggak punya income, channel income lebih dari satu, terasa lebih berat karena belum pernah ngerasain gitu kan. Sementara kalau Betul. lihat track record 98 dulu kan kita belum ngerasain. Artinya waktu 98 kita masih SD, mungkin yang pusing orang tua. Jadi nggak Betul. ngerasain begitu apa namanya sambil berjalan sampai sampai dengan detik ini ketemu pandemi, terus yang udah biasa maksudnya kerja konstan cuma satu apa channel pemasukan itu ya enak karena misalnya gajinya per bulan udah ngerasain misalnya 30 juta, 40 juta per bulan, yang udah ngambil ini itu tiba-tiba jeker pandemi. Betul. Kaget semuanya, berantakan. Menarik. Betul. Iya sih benar, masuk 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 banget. Nah, gue mau tanya, kalau di agen asuransi itu suka dukanya kayak apa sih gitu? Oh, suka duka. Oke, mungkin aku jelasin singkat lah ya Mas ya. Ya, Mungkin aku lebih ke duka dulu, ntar baru suka ya. ya, ya, ya. Apesnya dulu, pahitnya dulu. Saya dulu ya, pahitnya terus baru sukanya ya. Kalau pahitnya gini sih, ya seperti yang orang tahu lah ya, di Indonesia kan sebenarnya kita negara berkembang, betul Mhm, ya Mas. Dan nggak semua orang memandang insurance itu dengan open minded. benar. Oke, sebenarnya dukanya cuma satu sih Mas. Nggak semua orang memandang open minded, makanya terjadilah penolakan. Oke. Kadang mana ada sih Mas orang yang mau ditolak dimanapun ya. Heeh, Orang cenderung kan akan lebih suka dengan penerimaan. Nah, iya. dukanya cuma penolakan, tetapi Mas, aku nggak memandang itu sebagai penolakan. Karena apa? Mhm. Gini Mas, menurut aku one day, orang itu butuh namanya perencanaan keuangan. Yo. Dan salah satu perencanaan keuangan itu, di dalamnya tuh ada namanya proteksi, yang mana pasti relate sama insurance. Mhm, Boleh, apalagi kan lama-lama masa sih Indonesia nggak mau berkembang jadi negara maju. mhm. Lama-lama orang zaman sekarang ya sebenarnya mulai terbuka dengan asuransi. Betul ya Mas? Makin ke Apalagi sini. ada COVID, habis Ya. ratusan juta. Nah, dukanya sebenarnya penolakan, tapi aku menganggap penolakan itu sebagai sebuah penundaan. Oh gitu. Jadi Cuman, ya, sooner or later pasti orang akan mikir ke situ sih Mas. Jadi dukanya itu sih Mas kalau yang aku rasain ya. jadi dukanya itu sering 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 ada penolakan gitu ya Betul, dari betul. orang-orang yang udah di approach. Senangnya Betul. gimana? Oke, Cuan ya, senangnya ya. cuan bro. Langsung tanya senang ya Iya. berarti ya. Kalau senang Oke. cuan ya, bener nggak? Oke, mungkin gini ya Mas. Senangnya sebenarnya banyak.
Banyak. Cuman ada satu hal yang mau aku ceritakan, senangnya apa, sama aku sembari dampingin pakai sharing lah ya. Mhm. Sebenarnya manusia atau aku kan memang pertama kerja untuk ngejar duit, udah Ya. pasti. Sampai kapanpun orang tuh ngejar duit itu capek mas, ya. Nggak ada habisnya dan apa ya, ngejar terus, belum tentu duitnya juga kekejar. Karena Mhm. aku belajar satu perempuan gini mas, kan mas tahu ya kalau namanya uang tuh punya empat sisi. Oh, dua sisi depan belakang. Ini ada dua tambahan lagi berarti. Persegi panjang berarti kan punya empat empat kaki kayak kaki meja, betul ya? Oh, iya iya iya. Ya Betul ya ya? ya ya ya, oke. Ini ya dua sisi Dimensinya, iya depan iya. belakang cuman punya empat Punya kaki. empat, ya ya. Sedangkan kita seorang manusia tuh cuma punya dua kaki mas. Mau sampai kapanpun, secapek-capeknya kita ngejar uang, nggak akan kekejar. Uang lari pakai empat kaki, kita lari pakai dua kaki. Iya Nah iya 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 akhirnya, iya. gue harus mikir mas, uang itu sebenarnya mengejar apa larinya? Heeh. Nah, setelah gue pelajari, uang itu mengejar sebuah value, sebuah Value. nilai. Dan coy, menurut aku, kalau kita tingkatin value kita, Mhm. uanglah yang akan ngejar kita. Oh, Nah, dibalik, berarti bukan ngejar uang. betul. Salah satu yang aku suka di bisnis ini, aku ini selain dapat income, aku tuh juga meningkatkan value-ku. Ketika value-ku meningkat, udah pasti income-ku naik, turun naik lah Mhm. ke kantongku ya. Mhm. Dan kerjaan aku ini mas, aku tuh nggak kerja cuma sendirian. Jujur ya mas, kalau di kantor, kita tuh pasti sikut-sikutan. Oke, walaupun Gak satu mungkin tim kita gitu ya. kalau semua kita umbar ke semua ya, semua akan nabrak kita, kita ya di situ-situ aja nggak akan naik. Mhm. Itulah memang hidup kan. Cuman kalau di insurance, kita tuh bisa maju bareng sama teman kita. Bahkan Oke. teman kita yang tadinya bukan apa-apa, jadi siapa-siapa. Contoh lah, ada mungkin salah seorang temanku yang aku ajak ya, dari daerah juga, sekarang udah bisa cicil rumah, cicil mobil. Mhm. Betapa mulianya kan, aku tuh happy-nya di situ, value yang aku dapat. Mhm. Selain itu mas, aku bisa sharing gini ke orang, bisa berani ngomong ke orang, omongan aku ada bobotnya, Mhm. semua aku belajar dari sini. Mhm. Jadi aku merasa hidup itu bukan cuma tentang uang, karena memang uang tuh bukan segalanya, tapi segalanya butuh Butuh uang. uang, iya benar. Segalanya butuh Uang uang. itu Itu yang membeli ribet. kenyamanan, Oke, itu udah gak bisa dipungkiri, uang membeli kenyamanan. Bukan benar. artinya kita merajakan uang, tapi tetap aja, gue tuh pengennya kita kerja, uangnya naik, value kita naik, bisa bantu orang juga. Iya 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 iya. Iya. Itu gak pernah gue terpikirkan mas, sedikit pun. Waktu Ternyata kerja di full situ, time ya. betul. Iya iya iya. Itu sih yang gue happy ya. Aha. Ya selain itu ya kalau ada uang ya sekarang udah mulai bisa mulai cicil cari rumah gitu kan di sekarang, terus bisa berbagi ke orang lebih banyak, udah Mhm. bisa kasih orang tua, udah bisa jalan-jalanin orang tua gitu kan, cuman gara-gara covid ini doang ya, lebih di situ mas kalau dari segi materi ya. Tapi Aha. kalau dari segi hati ya gue seneng bisa ajak temen gue sukses bareng, Mhm. bisa bantuin nasabah gue. Bayangin ya mas, misalkan orang yang ibarat kata ya, gue datengin, gue kasih pikiran tentang insurance, dia ngambil, one day dia sakit, habis sampai ratusan juta, Mhm. itu orang tuh, jujur ya mas, selama ini yang ngucap happy-nya sama aku tuh gila-gila, terima kasih banget ya saya udah dibantu. Hmm. Bukannya aku dipuji-puji, enggak, cuman aku happy dengan itu. Mhm. Memang mungkin di depan gue nggak terima kasihin, tapi gue yakin orang tuh nggak mungkin sehat terus, Mhm. pasti dia sakit. Mhm. Dan gue senang bisa bantu orang ketika di titik itu, yang mana ketika di titik itu mas, orang tuh ya, orang luar di luar sana, mana sih mas yang mau bantu kasih uang terus tiap bulan? Iya iya Mereka iya kan iya. punya hidupnya masing-masing, gitu kan. Jadi ya, aku di sini bisa bantu yang mana ya mungkin di financial ya, tapi ya memang bukan pakai duitku, pakai duit insurance, lebih ke Iya situ iya. sih. Luar biasa. Lebih Oke. ke situ mas. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan pertanyaan Hmm. relate ya ke pertanyaan yang tadi. Jadi kalau misalnya mau sukses di dunia insurance itu apa namanya kita ngomongnya kalau bahasa kerennya KPI. Tapi kalau bahasa umumnya patokannya tuh apa sih? Jadi misalnya kalau gue jadi agen asuransi tuh biar bisa menghasilkan tuh paling enggak gue sebulan tuh mesti berapa, atau gue sebenarnya nggak perlu banyak-banyak tapi gue maintain sekian nasabah gitu dalam satu Oke. tahun itu sebenarnya patokannya apa sih gitu Oke, untuk sukses ya. ya. Sebenarnya kan ukuran sukses orang beda-beda ya Mas ya. Mhm. Mungkin aku nggak akan sharing dalam bentuk angka karena kan Mhm. orang beda-beda. Cuman aku akan sharing dalam bentuk aktivitasnya ya.
Sebenarnya kerjaan kita tuh nggak butuh orang yang Mhm. pinter banget ya. Mhm. Terus mungkin yang kaya atau mungkin ras tertentu, agama tertentu, kita tuh semua bisa ngerjain. Satu itu Mhm. dulu ya Mas. Semua orang bisa Yang ngerjain. semua orang bisa ngerjain. Hmm. Karena kan kalau Mas tau lah ya, kalau di company kan nggak semua orang bisa, betul ya. Iya. Di sini tuh kuncinya cuma satu, disiplin. Disiplin dalam dalam apa? Dalam beraktivitas. Mhm. Konsisten, Mhm. persisten, komitmen. Cuman ngerjain doang Mas, kayak orang lagi jalan ya Mas ya. Kalau aku bayangkan seperti orang jalan ya, aku analogiin. Mending kita tuh jalan terus walaupun pelan, Mhm. dibandingkan lari, Mhm. terus jongkok lama, lari lagi, jongkok lagi, itu hasilnya naik turun, naik turun. Oh, Di situ oke. yang aku suka, ketika kita jalankan secara persisten gitu ya, konsisten gitu kan ya, Mhm. terus itu pasti ada hasil Mas, Pasti pasti aku ada hasilnya. garansi lah, pasti ada hasil. Mhm. Mhm. Ini Jadi di situ sih. yang paling penting konstan ya, maksudnya Betul, konsisten. komitmen juga. Jadi kalau memang misalnya nih contohnya bulan ini bisa maintain 3, bulan depan gak usah muluk-muluk banyak 5 gitu kan. Begitu nggak Betul. sih? Gitu ya? Ya sebenarnya gini sih Mas, mungkin yang penting cerita sama orang tiap hari, orang baru, orang baru, orang baru, sharing kan nggak salah kan? Oke, Karena berarti aku tuh sharing doang sih kerjaannya. berarti kalau boleh dibilang akuisisi new user ya. Jadi apa namanya? Iya. Bagaimana caranya kita dapat calon nasabah baru terus? Gitu ya? Eh, Mungkin bisa dibilang gitu, cuman Nah, kalau aku sekarang memang fokusnya ke pengembangan bisnisnya sih Mas. Karena oke. sebenarnya kerjaan aku mungkin orang memandangnya hanya seorang sales ya. Sebenarnya enggak, kerjaan aku nih jujur ya Mas, aku tuh sekarang cuman maintain tim memang untuk ngembangin bisnis, Hmm. kembangin orang gitu kan. Cuman ya sembari aku kan banyak tabur ya, banyak cerita sama orang, orang Hmm. juga udah tahu aku kan, ya mulai nyari, "Ste, lu masih di Prudent nggak? Hmm. Tolong dong gue week ini buat nyokap." Hmm. Gitu sih Mas kebanyakan. Oke, luar biasa. Oke nih, ada satu hal lagi yang sebenarnya dari kemarin bukan menggelitik apaan, maksudnya pengen tanya Hmm. kemana gitu kan. Nah mungkin salah satunya nih Hmm. ke teman-teman yang udah apa namanya kerja di bidang asuransi gitu kan. Hmm. Khususnya pada saat pandemi. Jadi waktu pandemi kan kayak orang yang tadinya nggak punya asuransi itu gimana nasibnya gitu kan, begitu kena COVID itu tuh pernah nggak punya punya nasabah atau sebenarnya calon nasabah atau teman Hmm. yang belum Hmm. ngambil asuransi atau yang sudah ngambil asuransi itu manfaatnya seberapa gede sih pada saat kena COVID, terus prosesnya jelimet nggak sih claimingnya kalau misalnya sudah punya, terus apa namanya klaim waktu pada saat kena COVID ini gitu. Oke, ngerti. Berarti lebih ke tanya COVID ini ya, jelimet Iya. atau enggak keseluruhan? Hah? Sorry? Atau penyakit keseluruhan atau COVID aja? Ini spesial buat COVID nih. Spesial COVID ya. Spesial COVID. Kebetulan kemarin keluargaku sendiri, salah satu keluargaku sendiri kena COVID ya. Oh, Dan gitu. itu klaimnya gampang banget Mas. Jadi gini, ada salah satu keluargaku ya, mungkin aku sebutnya keluargaku lah ya, Heeh. itu udah lumayan berumur, ya kan. Heeh. Sementara kan dia ada ya berumur kan kita takut ya Mas, takutnya Comorbid? tiba-tiba atau apa karena kan udah mau kepala 6 nih gitu Mhm. kan. Kalau masuk ke rumah sakit dengan anjuran Kemenkes ya itu ditolak loh Mas. Karena? Gak boleh masuk karena belum parah. Oh, oke. Oke. Jadi Jadi itu memang maksudnya pengalaman ini sendiri. kalau dirawat sudah pasti ditolak gitu. Kalau Ya, minta jadi dirawat, sorry, gue minta dirawat ya, dong COVID gitu ya. betul. Jadi itu aku ngalamin sendiri bahwa rumah sakitnya tanya dulu, ini pakai biaya pribadi atau pemerintah. Kalau pemerintah, sorry ya Pak, nggak bisa. Ya, Memang mungkin gitu. memang kondisinya berarti yang ditolak itu yang kalau sekarang kan isoman gitu ya. Disuruhnya isoman mungkin ya. Misalnya isoman, betul. Heeh. Nanti kalau parah baru. Nah, cuman kan gini Mas, ya kita kan kalau bisa kan cegah dulu ya. Hmm. Buat apa sih kita sampai capek-capek? Siapa yang mau bawa misalkan dari rumah untuk ke rumah sakit gitu loh ya? Tanggung jawab Ya. siapa gitu kan? Nah, sementara kebetulan memang keluarga gue buka pakai Prudent gitu kan. Mhm. Oh, kok semua sebut Oh, merek ya? nggak apa-apa, Aku nggak pakai, sengaja. tapi boleh di-pip gitu ya. Oh, iya, Nah, gampang, gampang. gue pakai itu dan itu gampang kok Mas. Gitu. Langsung bisa masuk, dijamin boleh. Cuman memang butuh beberapa jam ya administrasi kan ya wajar ya Mas, Ya. dimanapun Sama kan. mungkin ya, seperti penyakit lain kali.
betul. Cuma mungkin ya lebih cepat bayar sendiri karena kan kalau insurance kan cukup tektokan kan tanya-tanya. Mhm. Sebenarnya kalau aku pelajarin yang rada lama tuh memang di bagian pertanyaan di rumah sakit karena kan ya aku tahu juga ya Mas dokter kan nggak selamanya ada di rumah sakit. Mhm. Sementara pihak asuransi biasa butuh jawaban dokter. Oh Biasa gitu. agak lama adminnya di situ, bukan artinya asuransinya nggak mau cover, bukan kayak Mhm. gitu. Karena jujur selama aku di industri ini ya, aku dari 2018 Mas, Mhm. itu selama ini klaim yang aku tangani itu nggak ada yang nggak cair, kecuali memang masa tunggu, itu Mhm. kan normal kalau Mas tahu Mhm. ya masa tunggu kan ada di insurance atau mungkin penyakit beberapa yang dikecualikan, Mhm. ya itu kan normal. Mhm. Cuman so far aman Mhm. gitu. Aman ya, prosesnya nggak ribet kak, Prosesnya ribet. Cuma gitu. mungkin kadang ada orang kan mikir adminnya lama tuh yang disalahin langsung asuransi kan. Sebenarnya Oke. kalau masalah A tuh kadang memang ya tanda tangan dokter kan nggak selamanya dokter kan standby. Aha. Asuransi kan 24 jam standby mas. Lebih ke Oke. situ. Iya ya. Nah, pertanyaan kedua masih berkaitan sama COVID nih. Apa Hmm, namanya? Ada nggak pengalaman, misalnya ya kan biasa suka ada nilai hmm, total nilai itu ya. Kalau betul, penyakit biasa kan paling paling 15 betul, juta, 20 juta kalau misal betul. satu minggu. Hmm. Kalau COVID tuh seberapa gede sih? Kalau misal di cover sama asuransi itu tuh sampai Oke, seberapa gede? sebenarnya kan ada limit masing-masing. Cuman paling besar yang gue lihat itu hampir 2 M. 2 M? Besar, Itu iya. berapa Itu lama dirawatnya? karena ada penyakit bawaan mas. Oh gitu. Jadi bukan COVID itu kan sebenarnya berdampak kemana-mana kan. Nah itu mas dampaknya kemana-mana yang mahal. Contoh ya mas Mhm. keluargaku itu ya udah sembuh negatif, dampaknya ada loh mas. Jangan Masih salah ada. tuh. Jadi buat teman-teman yang dengerin ya, mungkin abis yang kena COVID, please kalian harus periksa namanya pengentalan darah atau the dimer. Karena itu yang pembunuh yang mematikan. Tiba-tiba bisa pernah dengar nggak teman-teman ya? Tiba-tiba stroke, tiba-tiba jantung habis COVID, Iya padahal iya iya negatif iya. itu darah. Itu serem banget beneran, serius. Harus Dedimer. diperiksa. Tahun kemarin sih ada yang kejadian kan, kalau nggak salah anak muda katanya sehat walafiat dinyatakan positif COVID, kalau nggak salah 2 hari kemudian stroke dan 3 hari tewas langsung. Mungkin itu ya, pengentalan darah. Betul, betul. Karena kalau pengentalan darah mas pas COVID masuk itu harus disuntikin terus. Apa nama obatnya di perut itu mahal loh. Oh gitu. Iya di perut. Jadi kebetulan waktu keluarga aku masuk rumah sakit, teman sampingnya itu yang kena pengentalan darah hampir stroke. Hampir stroke. Disuntiknya terus, disuntiknya di perut. Oh, luar biasa. Nggak Gak tahu berarti. aku hasilnya apa. Nah, yang gua agak bingung ini, mungkin baru tahu juga ya atau Hmm, gimana ya kan selama ini orang-orang taunya COVID itu identiknya sama paru-paru ya kan, nyerang paru-paru. Terus betul, kalau ada komorbid ya jadi berat gitu. Dan betul, belum baru dengar nih gua maksudnya sebenarnya ada efek yang paling mematikan ya pengentalan darah karena memang pengentalan darah secara umum itu paling berbahaya gitu kan. Secara umum betul. bukan karena COVID. Nah, kalau memang tiba-tiba ada COVID bisa sampai ke sana itu serem banget dong. Serem mas, serius. Oh Makanya gitu kadang ya. ada orang yang suka dulu sih ya, memang aku juga sempat sempat ngomong ya, aduh lah paling COVID anak muda, ya udah habis negatif negatif. Ternyata Iya. dampaknya tuh ya kemana-mana sih. Baru tahu aku juga. Begitu Oh, keluargaku ngalamin terdekat ya baru tahu kan jadinya. diceritain dokter mungkin barangkali ya. Atau Kenapa? sebelahnya ya, sebelah pasiennya ada yang kayak gitu ya, pasien sebelahnya. Setelah pasiennya iya mas, itu hampir stroke, tiap hari disuntikin perutnya. Kalau nggak salah 2 kali ya, aku sampai lupa Sehari dua ceritanya. kali. Nah, itu kalau nggak disuntik stroke udah, karena darahnya harus diencerin. Iya ya, udah kental banget, bener-bener. Bahkan yang keluarga udah negatif aja sekarang darahnya kental banget. Oh gitu. Akhirnya minum pengencer darah. Udah negatif tapi Nah semoga nggak berkepanjangan kita kan. iya ya, sangat menyeramkan. Baru tahu loh gua beneran loh. Bisa Ya begitu semoga ya ya. nggak berkepanjangan ya mas, efeknya sebentar doang. Ya, Gitu sih. tapi jadi ngeri dengernya. Ini ya, Ah, itu memang aku juga baru tahu mas. iya. Terus ini Steph terakhir. Kan kalau misalnya ya, apa namanya? Kadang-kadang pasien suka minta ini itu yang namanya khawatir ya kondisi kayak contohnya kalau COVID kan sekarang lagi ngetren konvalesen. Jadi misalnya ada Sorry. konvalesen, plasma konvalesen. Oke, oh iya, Jadi plasma. jadi ceritanya mungkin ya ada pasien nasabah juga, terus dia request gitu, gue mau dong di konvalesen gitu kan. Karena sekarang Hmm, lagi ngetren gitu, gue rasa pasti banyak yang minta. Nah pertanyaannya itu di cover nggak sama insurance? Bukan Oke, dari dokter ya, dia minta. oke, gini sih mas.
Sebenarnya kan kalau keadaan yang paling tahu harus diapain tuh dokter. Oke. Memang rata-rata kalau masyarakat Indonesia kan sukanya kan lebih pinter dari dokter Iya, ya, on yang dia demand. tahu ya. Mintanya. Dia tahu diminta gitu kan. Selama memang dokter memperbolehkan, itu insurance akan cover. Oh, Tapi berarti memang harus atas dokter ya Mas. dokter yang punya decision. Betul, karena kan kita ya kita kan bukan sekolah dokter ya Mas. Iya, iya, iya. Istilahnya yang sekolah kan dokter, kok kita lebih keminter gitu ya bahasanya ya. Kadang memang kayak gitu sih. Cuman kalau Mas tanya di cover nggak di cover. Cuman ya memang harus gak bisa Decisi paksaan dokter. ya. Iya, Harus iya. dia. Karena kan yang mau nginjek juga dokter kan. Iya, Gak iya, bisa iya. kita, gue mau dong dokternya nggak mau nih ya injek sendiri lo bisa nggak? Kan nggak mungkin kan. Gitu. Oh iya. Oh, satu lagi itu berarti kalau misalnya ada efek efek berkelanjutan atau efek post covid lah ya, katakan post covid nasabah itu berarti di cover ya rawat jalannya post covid. Post COVID iya, cuman memang ada beberapa syarat dan ketentuan sih. Karena kan gini Mas, kalau COVID kan yang nggak terukur sebenarnya kan swab kan. Oh iya, lupa nanyain swab. Iya, iya. Kadang nggak pede, wah jadi swab seminggu sekali, swab 5 hari sekali, ya itu kan nggak bisa ya. Cuman kalau memang ada penyakit-penyakit yang post kontrol, itu semua nanti akan di cover kok. Oke. Oh berarti yang namanya tes PCR, swab segala macam mah pribadi tetap ya? Atau diganti? Itu diganti, cuman kalau memang melebihi batas normal, ada syarat beberapa itu ya itu enggak. Karena kan memang orang kan beda-beda ya Mas. Ada yang nggak pede yang tadi cerita. Tahu ya. Terus-terusan itu kan ya istilahnya kayak anjing mumpung jadinya kan. Terus-terusan aja. Jadi kan memang ada batasnya. Kalau dalam sewajarnya bisa gitu ya? Sewajarnya lah. Oke, jadi pada saat misalnya nih, pada saat kapan sih nasabah itu bilang, gue COVID terus gue mau ini nih, apa namanya, mau ke rumah sakit gitu kan? Itu dia itu diterima sama insurance itu wajib swab dulu, apa masih curiga boleh lapor gitu? Curiga gue mau swab biar ditanggung, bisa nggak sih? Gimana sih? Mas, jadi kalau insurance itu prosesnya ya Mas ya. Pertama kalau misalkan pre-inap berarti kan, pre-rawat inap pasti kan kita biaya sendiri kan. Biaya sendiri, Nah, oke. kita nanti rawat inap memang harus rawat inap. Semua biaya yang terkait rawat inap sebelumnya itu nanti bisa di reimbursin. Oke. Kalau udah dirawat, yang pre-nya jadi kebagian gitu ya? Betul. Tapi kalau ternyata cek nggak positif ya nggak bakal di cover. Ya, oke. Oke, Gitu. Steffi, luar biasa sekali sore hari ini. Kita podcastnya santai, nggak panjang-panjang lah. Kira-kira cukup untuk sharing lah teman-teman yang mau sukses di di dunia insurance. Itu yang pertama. Yang kedua juga sharing berkaitan ribet apa enggaknya ngurusin insurance kalau kita kena COVID. Terus kalau udah pengeluaran juga ya, kalau misalnya bayangin kalau nggak di cover pemerintah karena satu dan lain hal, terus nggak ada insurance, itu bisa sampai 2M tadi ya. Jadi bisa, itu bahkan kan limitnya kan lebih dari itu. Jadi ya kalau bisa harus sudah mulai lihat sih gitu, apalagi udah dapat pelajarannya kayak gini. Mengerikan sekali sih. Jadi buat teman-teman di sana, yang pertama tetap jaga kesehatan. Nomor 2 ya mulailah lihat insurance ya. Betul. Mulai lihat resiko, manage resiko gitu kan, salah satunya lewat insurance gitu-gitu. Karena tadi ekonomi nggak bisa ditebak, terus pandemi juga nggak bisa ditebak. Betul. Kira-kira gitu aja, Steffi. Ada closing statement nggak dari Steffi? Mungkin tambahan sih ya Mas ya, teman-teman ya, intinya di sini bukan artinya pekerjaan insurance tuh paling bagus, nggak kayak gitu. Cuman at least semua hidup kan pilihan, minimal kalian punyalah minimal 2 sumber income. Oke. Itu pertama. Dan yang kedua benar banget Mas, zaman sekarang mungkin boleh lah mulai melirik insurance. Insurance itu nggak harus yang mahal kok. Ya. Insurance itu sesuaikan sama budget kalian, sama kebutuhan kalian, karena kan semua ada perencanaannya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kita kan pasti kan standar hidup meningkat, income meningkat, kalian boleh kok perbaiki. Karena perencanaan keuangan, termasuk insurance itu kita perlu review tiap tahun. Baiknya tuh seperti itu.
at least punya sekecil mungkin. Gitu sih Mas, ya biar kita jadi negara maju lah ya. Siap, ya luar biasa. Terima kasih banyak Stefani. Oke, Tetap siap. jaga kesehatan juga ya. Ya, salam Thank you buat ya. keluarga. Kasih. Ya, bye-bye. Bye.